Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tri Nuryanti, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai eksponen dan logaritma. Di sini saya akan membahasnya dari definisi dan sifat-sifat eksponennya terlebih dahulu. Nah, adapun materi ini yaitu dibahas pada kelas 10 atau 1 SMA kurikulum Merdeka. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, mengenai eksponen saya ambil pada fenomena pandemi kemarin. Nah, dengan adanya coronavirus. Nah, di mana corona ini virus yang menyebar. Nah, kita misalkan ada 2 orang yang terjangkit virus corona. Nah, satu orangnya ini, setiap orang itu menyebarkan kepada kedua orang. Nah, jadi dari awalnya 2, satu orangnya ini, setiap satu orang ini menyebarkan 2 orang. Jadi bertambah kan? Jadi bertambah menjadi 4 orang. Nah, seperti itu ya. Nah, kita misalkan ini pada fase pertama ada 2 orang, karena setiap orang menyebarkan kepada 2 orang, jadi pada fase kedua bertambah menjadi 4 orang yang terjangkit virus tersebut. Nah, lalu selanjutnya pada fase kedua ini sama, menyebarkan kepada kedua orang lagi setiap orangnya. Jadi pada fase ketiga bertambah menjadi 8 orang. Nah, sudah ada gambarannya kan? Nah, saya harap sudah ada gambarannya. Kita dapat simpulkan pada fase penularan pertama terjangkit 2 orang. Pada fase kedua banyak yang tertular, ada 4 orang. Pada fase ketiga 8 orang. Nah, gimana kalau misalnya ini fase keempat? Jadi fase keempat berapa nih? Jadi pada fase keempat itu bertambah menjadi jumlahnya ada 16. Nah, pada fase kelima bertambah menjadi 32. Pada fase keenam bertambah menjadi 64. Nah, bertambah lagi nih gambarannya nih. Udah ada. Nah, kalau misalnya ada gini, bisa ditulis menggunakan matematikanya. Ya, jadi pada fase penularan pertama terjangkit 2 orang. Nah, dari awal-awal tadi itu disebutkannya itu 222. Nah, ada gambaran nih. Jadi 2 pangkat 1. Nah, dalam penulisan matematikanya pada fase pertama terdapat 2 orang. Jadi pada penulisan matematikanya dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 1. Nah, selanjutnya pada fase kedua 2 pangkat 2, fase ketiga 2 pangkat 3, fase keempat 2 pangkat 4, fase kelima 2 pangkat 5, fase keenam 2 pangkat 6. Dan N ini yaitu jumlah dari pangkatnya ini. Ya kan? Ini fase pertama pangkat 1, fase kedua pangkat 2, fase ketiga pangkat 3, dan seterusnya. Gimana kalau misalnya N? Berarti N itu berarti pangkat N. Jadi 2 pangkat N. Oke. Nah, kita ini ada pertanyaan ya, berapakah banyak orang yang tertular pada fase ke-13? Nah, fase ke-13 ini tadi apa? Pangkatnya. Jadi tadi nilai pokoknya itu berapa? 2 ya. Jadi 2 pangkat 13. Nah, nilainya itu 8192. Nah, gimana kalau misalnya pada fase keberapa jumlah orang yang tertular virus sebanyak 1024 orang? Nah, jadi kan yang tadi yang ditanyakan itu fasenya, sekarang jumlah orang. Jadi 2 pangkat N. Nah, N ini itu berapa ya yang ditanyakan ini? Fasenya berapa sih? Fase keberapa sih kalau misalnya yang terjangkitnya ada 1024? Nah, tetapi untuk pertanyaan ini lebih jelasnya nanti di materi mengenai logaritma ya. Nah, kita langsung saja ke definisi bilangan pangkat. Nah, tadi kan udah disimpulkan bahwa A pangkat N, di mana N-nya itu nilai pangkatnya, jadi jumlah dari nilai pokok itu. Jadi A pangkat N yaitu A pangkat A sampai nilai N-nya ini. Nah, nilai N ini yaitu faktor. Nah, A pangkat N. Oke. Nah, di mana N-nya itu pangkat atau eksponen, dan A-nya ini bilangan pokok. Nah, kita ke contoh aja ya. 4 pangkat 3. Nah, jadi 4 pangkat 3, jadi 4-nya itu 3 kali ya, jadi nilai ini itu 4 kali 4 kali 4 gitu ya. Jadi
dikali pangkatnya itu ada berapa gitu. Jadi karena pangkatnya ada 3, berarti nilai basisnya 3 kali 4 kali 4 kali 4 seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya nilainya ini negatif? Sama aja, misalnya negatif 2 pangkat 3, jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, negatif 2 dikali negatif 2 positif 4 ya, negatif kali negatif positif. Positif 4 dikali negatif 2, positif dikali negatif, jadi nilainya negatif 8. Nah, gimana kalau misalnya nilainya nilainya pecahan? Sama aja, 1/2 pangkat 4, jadi 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2, 1/2-nya 4 kali ya, jadi 1/16. Nah, kita ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama yaitu sifat bilangan berpangkat positif. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini sudah jelas ya, basisnya sama. Jadi kalau misalnya basisnya sama dalam perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kita ke contoh aja. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi, ini pangkatnya kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3 berapa? 5. Jadi, hasilnya 3 pangkat 5. Nah, sebagai bukti 3 pangkat 2, berarti 3-nya 2 kali ya, 3 kali 3, 3 pangkat 3, 3-nya 3 kali, 3 kali 3 kali 3, jadi 3-nya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, jadi 3 pangkat 5, seperti itu ya. Nah, untuk sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N, ini apa? Pembagian. Nah, kalau bisa pembagian ini, basisnya sama ya dalam pembagian, maka pangkatnya itu dikurangi. Nah, contohnya ya, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2. Jadi pangkatnya ini kita kurangi, 6 dikurangi 2, jadi 5 pangkat 4. Nah, sebagai buktinya ini untuk mempermudah, 5 pangkat 6 berarti ini kan 5-nya 6 kali ya, 5 pangkat 2, 5-nya 2 kali. Kita coret aja ini, yang bawah kan 5-nya ada 2, yang atas juga coret 2, jadi tinggal berapa sisanya? Tinggal 4. Nah, seperti itu. Lalu untuk sifat selanjutnya, A pangkat M pangkat N. Jadi ini ada perpangkatan dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya kita kalikan. Nah, contoh 5 pangkat 3 pangkat 2. Jadi pangkatnya kalikan. 3 kali 2, 6. Nah, untuk buktinya berarti kan ini itu artinya itu 5 pangkat 3 pangkat 2 itu kan 5 pangkat 3-nya 2 kali. Kan tadi kayak 4 pangkat 3, berarti 4-nya 3 kali ya. Ini juga sama, 5 pangkat 3 pangkat 2 berarti 5 pangkat 3-nya 2 kali. Jadi 5 pangkat 3, 5-nya 3 kali, ini juga sama. Dikali ya, dikali semua, dijumlahkan jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 pangkat 6, seperti itu. Nah, sifat selanjutnya, A pangkat B pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Nah, contoh nih, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, jadi 2 pangkat 3 pangkat 4, 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah, jadi 3 kali 4 ya, 12. Nih, 4 pangkat 2 pangkat 4, 4 pangkat 2 pangkat 4. Jadi 2 kali 4. Ini yang ini ya, pangkatnya dikalikan jadi 4 pangkat 8. Seperti itu, ngerti ya? Nah, selanjutnya A per B pangkat N. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Oke. Nih contoh, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, untuk ini kita bahas nanti ya. Tapi ini materinya saya sampaikan terlebih dahulu. Oke. Nah, kita ke latihan soal. Nah, yang pertama, tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini. Yang pertama, A 3 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, pangkat dipangkatkan lagi gimana?
kali. Ya betul. Nah, ingat bahwa A pangkat M sama dengan A pangkat M kali M. Jadi 3 pangkat 2 jadi dikalikan 4 dikali 2 8. Nah, sama dengan 3 pangkat P. Ini basisnya udah sama ya, 3. Jadi 8 sama dengan P. Jadi P-nya nilainya 8. Nah, untuk yang kedua, B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Nah, ayo masih ingat gak tadi sifatnya? Dikalikan nih basisnya. Basisnya ada 2 ya. Satu, maaf. Pangkatnya jadi dikali. Jadi di jumlah. Ini pastinya sama kan? Ya, jadi jumlah tuh. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi ini basisnya sama. Jadi B pangkat P ditambah 5 sama dengan B pangkat 9. Ini basisnya sama, kita coret ya. Jadi P ditambah 5 sama dengan 9. Jadi ini kedua-dua kita dikurangi 5, jadi P sama dengan 9 dikurangi 5, jadi nilai P nya 4 ya. Nah, untuk yang ketiga atau yang ke C, 3pi pangkat P sama dengan 27pi pangkat 3. Nah, ini jadi pangkatnya dipangkatkan lagi. Ini yang basisnya 2 nih. Nah ya, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, nih, 3pi pangkat P sama dengan 27pi pangkat 3. Ini untuk mempermudahnya kita samakan dulu ya basisnya. Ini maaf, ini gak ditulis semua. Nah, 27 itu 3 pangkat 3 ya, betul? Nah, ini kan udah sama nih. Kita pakai sifat yang mana? Yang ini ya, dijumlahkan. Jadi, maaf, bukan. 3pi. Nah, ini karena ini pangkatnya sama, jadi ini kan ya sama ya. Jadi 3 pangkat 3 dikali pi pangkat 3 itu sama aja 3pi pangkat 3 ya. Nah, ini kan 3pi pangkat P, 3pi pangkat 3 sama kan, basisnya 3pi. Nah, jadi P, nilai P nya itu 3. Nah, paham? Semoga paham ya. Nah, soal yang kedua, bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali A pangkat 4 dipangkatkan 2 per A pangkat 7 dipangkatkan 5. Ini kelihatannya tuh kayak rumit, tapi tenang, ini tuh gampang. Nih, kita ke pembahasannya ya. Nah, nilai ini basisnya sama. Kalau basisnya sama gimana yang tadi yang awal? Kita jumlahkan jadi A pangkat 3 dikali A pangkat 4, berarti jumlahkan 3 ditambah 7. 3 ditambah 4, maaf. Jadi A pangkat 7 per A pangkat 7 pangkat 2 per A pangkat 7. Nah, pangkat dipangkatkan lagi dikali. Nah, jadi A pangkat 14 per A pangkat 7. Nah, ini kan yang dalam kurung dulu ya. Ini juga dari tadi itu yang dalam kurung aja. Ini juga sama dalam kurung dulu. A pangkat 14 per A pangkat 7. Jadi dikurangi. Jadi 14 kurangi 7 Jadi ini, nah ini sama nih, pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat 7 pangkat 5. Jadi A pangkat 7 dikali 5, jadi A pangkat 35. Nah, jawabannya D. Ini dari itu udah ada jawabannya ya. Udah ditulis D mana? Nah, A pangkat 35. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.